Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, video ini dibikin pada saat orang sedang mudik Lebaran. Ini ada yang menarik. Pada Lebaran 1443 Hijriah atau pada tahun 2022 ini, itu pemerintah telah mengizinkan warga untuk mudik Lebaran. Mana 2 tahun sebelumnya, tahun 2020 dan 2021, dilakukan pembatasan yang sangat ketat karena penyebaran COVID-19. Nah, sekarang ada cerita yang sangat menarik. Ceritanya sudah agak lama sebetulnya, tapi tetap update untuk saat ini. Banyak orang menghadapi Idul Fitri ini sedih gitu ya. Di masjid-masjid orang menangis. Yang ditangiskan itu adalah kalau tidak mendapatkan ridho Allah. Dia menangis kalau dosanya tidak diampuni. Dia menangis kalau dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sebuah pengajian sebelum pulang Lebaran ini, ada seorang ustadz memberikan ceramah. Kebetulan audiennya itu ini maaf gitu. Latar belakangnya itu adalah PSK, pekerja seks komersial. Dulu di daerah Tanjung Priok sana. Ustadz ini berceramah ini karena diundang Dinas Sosial DKI untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip bekerja yang disebut dalam bahasa populernya yaitu pekerja seks komersial. Ustadz ini ceramah ini, wah semangat sekali Ustadz ceramah. Tulen lagi ceramah ini, ada beberapa jemaahnya itu menangis terseduh-seduh. Wah kata Ustadz, senang dia, ini kajian masuk ini kalau gini. Selesai ceramah itu dipanggil. Dia tanya, kenapa adik tadi menangis? Yang menarik jawabannya. Apa jawabannya para pemirsa? Katanya begini, iya Pak Ustadz, ini kami mau pulang kampung, tapi tamu tahun ini selama puasa sepi. Saya mau pulang kampung, uang gak cukup, mau membantu orang tua, membantu adik sekolah. Jadi itu yang dia tangiskannya. Jadi dia menangis bukan karena dosanya diampuni, bukan karena dia melakukan perbuatan atau pekerjaan yang dilaknat oleh Allah, bukan itu. Tapi dia menangis karena setoran kurang, tamunya sepi. Ya Gusti Allah, dia udah ngomong gitu. Ya Gusti Allah, ini aku bagaimana ini? Mau pulang kampung, kantong kempes, selama puasa orang takut. Kemudian di mana-mana ada razia, nggak boleh operasi di malam hari. Waduh, itu cerita beberapa tahun yang lalu ketika Keramat Tunggak itu masih beroperasi secara normal. Lalu di era pemerintahan Gubernur DKI Bang Yos atau Bapak Sutioso itu ditutup, dan sekarang secara resmi DKI sudah tidak punya tempat yang begituan. Ini yang kita lihat fenomena sosial beragama masyarakat kita gitu. Jadi dia menangis itu, jangan tunggu lu dilihat bukan menangisnya orang di masjid. Kalau orang di masjid mungkin ya menangis karena dosanya takut tidak diampuni oleh Allah. Dia menangis mungkin karena dia pernah melakukan dosa yang banyak, sekarang mau tobat gitu. Maka dia menangis terseduh-seduh. Tapi ada juga yang menangis di luar sana bukan karena takut berdosa gitu, tapi karena dia takut setoran pulang tidak ada. Ini bantu orang tua bagaimana? Ini tetangga-tetangga perlu selamatan gitu. Adiknya perlu sekolah, dia mau bayaran itu. Jadi itulah fenomena sosial masa kita, bagaimana mereka beragama gitu. Tapi ada lagi yang menarik, sama seperti ini. Ada seseorang yang berpeci ustadz, yang kerjaannya itu ya
ngumpul-ngumpulin dan ngibul-ngibulin masyarakatnya, jemaatnya yang terkenal dengan ngumpul-ngumpulin sedekah gitu. Di bulan puasa ini dia juga nangis. Nangis sampai matanya bengkak gitu. Tapi yang dia tangiskan apa? Yang dia tangiskan, ya Allah, kenapa engkau tega kepada aku? Ini jurus sedekah sudah nggak mempan. Setoran makin lama makin berkurang. Tuntutan datang di mana-mana gitu. Itu yang dia tangiskan. Jadi bukan dia menangis bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, bukan. Tapi dia menangis seperti pelacur tadi menangis gitu. Bukan mengajak orang kepada takwa. Dia menangis takut kalau puasanya ada yang cacat, bukan itu yang dia tangiskan. Tapi setoran sedekah kurang, tega mengenar engkau sama aku ya Allah. Begitu-begitu dia. Apa enggak ngerti apa? Mungkin kurang kerjaan apa engkau ya Allah? Saya biarkan saya begini. Terus dia bilang, ada yang nanya, loh emang kenapa? Jurus sedekah sudah nggak mempan. Jemaah masjid sudah nggak ada yang ngasih panggung. Kemudian di mana-mana orang pada sadar gitu. Ulama-ulama pada bangkit memberikan penjelasan tentang sedekah yang benar. Di mana-mana orang cerita rumah tahfiz nggak mempan sudah gitu. Jualan ini, jualan itu dengan nada sedekah juga nggak mempan. Kemudian koin kripto juga hancur lebur. Dia takut sekali gitu. Saya takut kembali ke dunia miskin ya Allah. Jadi dia menangis begitu. Ini sama seperti cerita pelacur dari Keramat Tunggak dan orang yang berwajah ustadz dengan tujuannya adalah mengemplang uang sedekah. Ini mengerikan sekali. Jadi banyak orang yang menangis di bulan puasa ini menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Ya kita berharap dan penonton semuanya, marilah kita menangis karena takut kalau kita tidak dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang baik. Marilah kita menangis kalau kita takut kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita menangis kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Mari kita menangis kalau kita mendapatkan harta dengan cara menipu orang di sana sini. Mari kita menangis kalau kita mendapatkan uang dengan cara menipu jemaah di dalam masjid. Mari kita menangis kalau praktek combe-combe yang mereka lakukan itu berakibat buruk kepada kita. Jadi dalam penutupan acara Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini, saya dan teman-teman dari Pelita 5 Pilar mengajak kita semua, mari kita laksanakan ibadah puasa ini sampai tutup Idul Fitri. Dan di Idul Fitri semua kita sanggup melaksanakan sedekah yang disebut dengan zakatul fitri. Ya, berzakat di hari yang fitri, yaitu sebelum khatib naik mimbar. Mudah-mudahan hari ini kita orang-orang yang menangis, yang takut kepada Allah, yang takut untuk menipu orang, dan kita juga menangis jangan sampai kita kena fitnah, ditipu oleh orang-orang yang berpeci, yang mengajak orang untuk bersedekah. Tapi ketika dia bermasalah, dia nggak sedekah gitu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.